Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bayangkan suatu malam di rumah sakit, ketika ritme rutinitas terasa begitu familiar, suara monitor yang berdenting, aroma antiseptik yang menyengat, dan langkah cepat para petugas yang saling bersahutan. Rania, perawat senior yang sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi gawat darurat, sedang bersiap mengakhiri shiftnya. Ia hanya ingin pulang, membersihkan diri, lalu beristirahat sebentar sebelum kembali bekerja besok pagi. Tetapi takdir punya rencana lain, rencana yang mengguncang dunia yang selama ini ia kira stabil. Pintu IGD tiba-tiba terbuka lebar, diikuti suara roda berangkar yang beradu dengan lantai. Teriakan singkat para medis memecah aliran pikirannya yang hampir lelah. 2 pasien kritis. Persiapan resusitasi. Suasana yang tadinya tenang sekejap berubah menjadi arena panik terkontrol. Rania berbalik, refleks profesionalnya langsung aktif. Tanpa pikir panjang, ia mendekat untuk membantu, sebuah respon otomatis yang murni lahir dari pengalaman bertahun-tahun. Namun ketika selimut pasien pertama disingkap dan masker oksigen hanya menutupi sebagian wajahnya, dunia Rania serasa berhenti berputar. Ia terpaku. Wajah pucat itu, bibir yang tampak kebiruan, tubuh yang menggigil, tidak mungkin ia salah lihat. Itu Arman, suaminya sendiri. Tubuhnya tampak lemas, seperti kehilangan energi terakhir. Rania ingin berseru, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Belum sempat ia memproses apa yang terjadi, para medis yang mendorong berangkar kedua meminta bantuan. Rania mendekat, dan lagi-lagi udara dalam paru-parunya seolah menghilang. Pasien itu adalah Busari, ibunya, wanita yang membesarkannya dengan penuh kasih, kini terbaring tak berdaya dengan napas tersengal, kulitnya dingin, dan matanya setengah terpejam seakan memohon pertolongan. Rania limbung. 2 orang terpenting dalam hidupnya dibawa masuk ke IGD pada waktu yang sama, dalam kondisi hampir identik. Seakan dunia sedang menjatuhkan beban paling berat tepat di atas dadanya. Di tengah kepanikan itu, dokter jaga memanggil namanya. Rania. Fokus, bantu stabilisasi pasien. Suaranya tegas, namun cukup untuk menarik Rania kembali ke kenyataan. Ia mencoba mengatur napas, memaksa emosinya mundur demi menjalankan tugas. Tangannya bergerak cepat, memeriksa tanda vital, memasang infus, melakukan prosedur standar. Tetapi batinnya berteriak, kenapa mereka bisa bersamaan seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang paling menghantui pikiran Rania malam itu adalah satu hal, kedua pasien menunjukkan gejala yang sama, dan semuanya mengarah pada dugaan keracunan. Detik demi detik terasa panjang, dan hati Rania seperti terjepit di antara tugas profesional dan kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Pikirannya kabur, tetapi tangannya tetap bekerja. Ia harus memilih menjadi putri dan istri yang panik, atau menjadi perawat yang bertanggung jawab atas nyawa 2 orang paling ia cintai. Hati kecilnya meronta, tetapi protokol rumah sakit tidak memberi kesempatan untuk tenggelam dalam emosi. Setiap langkah yang ia ambil harus sesuai standar. Setiap tindakan harus terukur dan tepat. Rania menahan gemetar di kedua tangannya, memaksa pikirannya fokus agar tak membuat kesalahan fatal. Dalam dunia medis, satu keputusan keliru dapat menentukan seseorang hidup atau tidak. Di luar ruangan, suara keluarga pasien lain, percakapan dokter, dan deru ventilator bergema. Namun bagi Rania, semuanya terdengar seperti gema jauh yang tak mampu ia pahami. Yang memenuhi kepalanya hanyalah satu hal, bagaimana 2 orang ini bisa masuk IGD bersamaan, dengan tanda-tanda klinis yang hampir identik. Rania sempat bertanya pada para medis, namun jawaban yang ia peroleh justru membuat dadanya semakin sesak. Kedua pasien ditemukan di tempat berbeda. Arman kolapse di dekat mobilnya, sementara ibunya roboh di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Tidak ada luka mencurigakan.
Tetapi gejalanya serupa seperti efek paparan zat berbahaya. Ketika semua staf medis mulai bekerja menyelamatkan pasien, Rania berusaha menutup rapat sisi dirinya yang ingin menangis histeris. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang menolong orang lain. Ini tentang menahan diri agar tidak runtuh saat seluruh hidupnya mungkin akan berubah untuk selamanya. Malam yang semula berjalan datar berubah menjadi badai yang mengacaukan seluruh isi IGD. Setelah memastikan kedua pasien mendapatkan penanganan awal, Rania beranjak ke ruang tindakan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Lampu neon putih menyinari setiap sudut ruangan, menciptakan kontras kuat antara profesionalisme klinis dan guncangan batin yang ia sembunyikan mati-matian. Dokter jaga meminta Rania memeriksa kondisi vital Arman lebih detail. Meski napasnya terbata dan tekanan darahnya menurun drastis, tidak ada cedera fisik yang menunjukkan trauma. Begitu pula dengan ibunya, Bu Sari, yang terbaring di brankar seberang ruangan. Keduanya masuk dalam kategori prioritas tinggi. Namun yang membuat Rania semakin tenggelam dalam kekhawatiran adalah fakta bahwa gejala mereka mirip satu sama lain, hampir seperti disebabkan oleh pemicu yang sama. Ia menyentuh dahi Arman dengan punggung tangannya. Suhu tubuhnya meningkat cepat, kulitnya terasa lembab dan dingin. Gerakan matanya kacau, menunjukkan adanya gangguan neurologis. Rania menelan ludah, mencoba mengatur napas sambil mencatat setiap temuan pada formulir medis. Ia harus menyingkirkan identitas personal dan melihat dua orang itu sebagai pasien, setidaknya untuk sementara. Sementara itu, tim triase melakukan evaluasi awal terhadap Bu Sari. Napas sang ibu pendek dan tidak teratur, seperti seseorang yang berjuang melawan sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Rania melihat jemari ibunya yang sedikit bergetar, suatu tanda klinis yang tidak bisa diabaikan. Rania menahan tatapannya lebih lama dari seharusnya, berharap ada secercah kesadaran di mata wanita itu. Namun Bu Sari tetap dalam kondisi setengah sadar, hanya bergumam lirih yang sulit dipahami. Satu persatu sampel darah dan urin dikumpulkan untuk pemeriksaan toksikologi. Sementara itu, dokter yang menangani Arman mengajukan pertanyaan standar kepada Rania: riwayat penyakit, konsumsi obat terakhir, dan aktivitas beberapa jam lalu. Rania berusaha menjawab dengan seobjektif mungkin, walaupun benaknya dipenuhi rasa cemas yang tak terbendung. Di luar ruangan, hujan mulai turun, menambah suasana mencekam. Setiap tetes air yang menghantam atap seolah mempertebal kekelaman malam itu. Rania berdiri di antara dua tandu, merasa seolah sedang berada di tengah persimpangan takdir yang menghancurkan. Kedua orang itu adalah pusat kehidupannya. Dan kini, keduanya tergantung pada kecepatan dan ketepatan diagnosa tim medis. Namun di balik semua prosedur itu, rasa was-was mulai menjalar ke pikiran Rania. Bukan hanya karena kondisi mereka kritis, tetapi karena intuisi seorang perawat yang telah terbiasa menghadapi situasi gawat darurat mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Gejala-gejala itu terlalu seragam, terlalu spesifik. Seakan-akan ada sesuatu yang sama-sama masuk ke dalam tubuh mereka. Dan malam itu, Rania mulai merasakan bahwa apapun penyebab badai yang menimpa keluarganya, itu bukan sekadar kebetulan. Setelah kondisi awal kedua pasien distabilkan, Rania mendapat tugas untuk melakukan pengkajian lanjutan. Meski pikirannya masih berantakan, ia memaksa diri tetap mengikuti alur prosedur. Namun semakin banyak detail yang ia temukan, semakin kuat pula kegelisahan yang merayap dalam dirinya. Arman diperiksa terlebih dahulu. Ketika masker oksigen sedikit digeser untuk mengecek pernapasan mulut, Rania melihat rona kemerahan di sudut bibirnya. Bukan luka, melainkan semacam iritasi yang biasanya muncul akibat kontak dengan zat bersifat korosif atau bahan tertentu yang tidak seharusnya dikonsumsi. Aroma samar yang keluar dari napas Arman terasa asing, pahit, mirip bau bahan kimia yang pernah ditemuinya saat bertugas di kasus keracunan 2 tahun lalu. Rania menggigit bibir, menahan gemuruh emosinya. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru,
Tetapi tanda-tandanya mulai terbentuk seperti potongan puzzle yang belum menyatu. Ia berjalan ke sisi ibunya untuk melanjutkan pemeriksaan. Tubuh Busari masih menunjukkan tremor halus, dengan ekspresi wajah seolah menahan rasa panas dari dalam. Ketika Rania membantu menata selimut dan memeriksa barang bawaan yang disertakan petugas, ia menemukan tas kecil milik ibunya. Sesuai protokol, tas itu harus dicek untuk mencari obat atau riwayat kesehatan yang mungkin membantu. Namun apa yang ia temukan justru membuat dadanya mengencang. Di dalam tas itu terselip bungkus kecil berisi ramuan cair berwarna gelap, tanpa label, tanpa keterangan komposisi. Wadahnya tampak murah, seperti botol yang dibeli secara sembunyi-sembunyi dari tempat tidak resmi. Tepat di sampingnya terdapat nota pembayaran dari sebuah restoran, tempat yang sudah lama membuat Rania curiga karena di sanalah Arman sering mampir tanpa alasan jelas. Sebuah tempat yang beberapa kali disebut tetangga sebagai lokasi di mana Arman terlihat bersama seseorang yang bukan istrinya. Jari Rania bergetar ketika membaca waktu transaksi sore hari sebelum kejadian. Tepat sebelum semua ini terjadi. Pertanyaan mulai bermunculan, apakah ibunya bertemu Arman di sana? Mengapa ia membawa cairan aneh itu? Dan siapa sebenarnya orang yang muncul dalam gosip tak menyenangkan itu? Sebelum Rania sempat mencerna semuanya, ingatan tentang pesan misterius sore itu kembali menghantam pikirannya. Pesan yang waktu itu ia anggap iseng, malam ini ada kenyataan yang tidak bisa kau hindari. Mata Rania memanas. Ia menegakkan tubuh, mencoba menjaga raut wajahnya tetap netral. Tidak seorang pun boleh melihat bahwa ia sedang berada di ambang runtuh. Di IGD, menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada meladeni badai batin yang menghancurkan. Namun di balik profesionalismenya, satu kesadaran mulai bertumbuh, ada rahasia gelap yang menghubungkan Arman, ibunya, dan malam penuh tragedi ini. Sesuatu yang selama ini tersembunyi rapat, kini mulai merayap keluar ke permukaan. Ruangan perawatan sementara itu terasa seperti pusaran emosi yang tak henti menyeret Rania semakin dalam. Monitor medis berdenting stabil, namun ketegangan di dadanya bergerak naik turun tak karuan. Di sisi lain, Rania berusaha tampil seperti perawat yang mampu mengendalikan setiap situasi, padahal di balik ketenangannya ada keguncangan besar yang menanti meledak. Ketika kondisi Arman mulai menunjukkan sedikit respons terhadap penanganan intensif, dokter meminta Rania memeriksa tingkat kesadarannya secara berkala. Ia mendekat perlahan, berusaha mengatur jarak emosional yang sudah sejak awal malam itu terus diterjang tanpa ampun. Arman tampak berusaha mengucapkan sesuatu. Bibirnya bergerak lemah, suaranya nyaris tak terdengar. Rania mencondongkan tubuh. "Arman, coba ulangi," bisiknya. Dan di antara helaan napas yang tersengal, nama itu meluncur pelan, "Nadine." Sekejap dunia Rania terasa seperti dihantam petir. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengarnya dari percakapan tetangga, dari lirikan rekan kerja Arman, dan dari desas-desus yang berkali-kali ia abaikan demi mempertahankan kepercayaan terhadap orang yang ia pilih untuk hidup bersama. Rania memejamkan mata sejenak, mencoba menahan letupan emosional yang mulai merambat. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Arman kembali melemah dan masuk ke fase penurunan kesadaran. Rania berdiri terpaku, merasakan luka yang bahkan belum sepenuhnya terbentuk, namun sudah menimbulkan rasa perih mendalam. Belum hilang syok itu, suara lirih lain muncul dari berangkar berseberangan. Busari, yang tadi sulit merespons, mulai meracau pelan, seperti seseorang yang terjebak antara sadar dan tidak. Rania bergegas ke sisi ibunya. Tangan perempuan tua itu menggerakkan selimut dengan lemah, seakan mencoba menyampaikan sesuatu penting sebelum waktu habis. "Arman, bertengkar?" Wanita itu, gumamnya terputus-putus. Rania menggenggam jemari ibunya yang dingin. "Bu," pelan-pelan. "Siapa? Apa yang terjadi?" Namun kalimat yang keluar justru jauh lebih mencengangkan. "Aku lihat mereka berbeda, ada yang disembunyikan." Kata-kata itu menggantung seperti bayangan kelam yang siap mengungkap kebenaran pahit.
Rania merasakan denyut nadi di pelipisnya berdetak keras. Teka-teki yang sejak awal terasa ganjil kini mulai menemukan bentuknya. Pertengkaran yang melibatkan Arman dan seseorang bernama Nadine, peringatan ibunya beberapa hari lalu tentang perubahan perilaku menantu, dan cairan mencurigakan yang ditemukan dalam tas Busari, semuanya seperti sedang menunjuk ke arah yang sama. Namun apa hubungan semua itu dengan keracunan yang menimpa mereka berdua? Mengapa ibunya ikut terjerat dalam lingkaran masalah yang tampaknya bersumber dari ulah Arman? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung menemukan jawaban, tetapi satu hal pasti kebenaran yang selama ini disembunyikan mulai menggeliat, siap menghancurkan apapun yang tersisa dari kehidupan Rania. Hasil pemeriksaan laboratorium tiba lebih cepat dari yang Rania bayangkan. Petugas lab membawa amplop transparan berisi lembaran laporan lengkap, grafik, angka, dan penanda toksikologi yang sudah disorot warna merah. Begitu melihat hasilnya, dokter jaga mengerutkan kening, lalu memanggil Rania untuk mendekat. Ini tidak biasa, ujar dokter sambil menunjuk salah satu kolom. Kadar zat tertentu dalam darah Arman dan Busari menunjukkan pola paparan yang sama komponen insektisida organofosfat. Efeknya bisa menyebabkan gangguan saraf, sesak, tremor, hingga hilang kesadaran, persis seperti kondisi keduanya. Dan zat itu bukan sesuatu yang bisa muncul secara kebetulan. Harus ada kontak langsung, baik melalui makanan, minuman, atau lingkungan tertentu. Rania merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah lantai di bawah kakinya tidak lagi menahan bobotnya. Insektisida itu biasanya disimpan di gudang belakang rumah, dan Arman adalah orang yang paling sering menggunakannya. Ia memegang kunci gudang. Ia pula yang selalu mengatur penanganan hama. Bahkan beberapa kali Rania menegurnya karena menyimpan cairan itu sembarangan. Tapi mengapa ibunya ikut terkena? Bagaimana mungkin dua orang dari dua lokasi berbeda terpapar zat berbahaya yang sama dalam waktu bersamaan? Belum sempat ia meredakan badai pikirannya, polisi tiba di IGD setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit. Kasus dugaan keracunan dikategorikan sebagai kejadian yang memerlukan penanganan aparat. Dua petugas kriminal mendekati Rania, memperkenalkan diri dengan nada resmi dan kaku. Mereka menanyakan kronologi, riwayat keluarga, dan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kondisi kedua pasien. Yang membuat suasana semakin berat adalah tatapan tajam keluarga Arman. Ketika kabar ini menyebar, beberapa anggota keluarganya berdatangan ke IGD dengan emosi yang meluap-luap. Mereka memandang Rania seolah ia menjadi penyebab semua kekacauan ini. Bisikan-bisikan bernada sinis terdengar di telinganya, membuat dadanya semakin sesak. Namun situasi berubah ketika petugas kriminal menemukan sesuatu yang sangat penting. Mereka membawa tablet berisi rekaman dari CCTV restoran yang tertera pada nota yang ditemukan dalam tas ibunya. Video itu menunjukkan Arman sedang duduk dengan seorang wanita, Nadine. Wajah mereka jelas, percakapan terlihat memanas, dan gestur Nadine tampak agresif. Adegan itu direkam beberapa jam sebelum Arman dilarikan ke rumah sakit. Dalam rekaman, ada satu momen yang membuat Rania terpaku. Nadine mendorong gelas di hadapan Arman dengan ekspresi marah. Gerakannya cepat dan kasar, seolah ada kalimat yang memicu ledakan emosi. Arman membalas dengan nada keras. Setelah itu, video menunjukkan keduanya berpisah dengan wajah tegang, lalu layar bertransition ke adegan berikutnya. Rania meletakkan tangannya di dada, merasakan napasnya tertahan. Rekaman itu tidak langsung menjelaskan segalanya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada konflik besar yang terjadi sebelum tragedi ini. Dan konflik itu bukan sekadar perselisihan biasa. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, namun gambaran utuhnya belum sepenuhnya jelas. Yang pasti, malam itu, kebenaran mulai merayap keluar dari balik tirai gelap yang selama ini menutupi kehidupan rumah tangganya. Setelah rekaman CCTV dijadikan bukti pendukung, penyelidikan sementara langsung mengarah pada satu nama, Nadine. Namun sebelum aparat melakukan pemanggilan resmi, dokter memberitahu bahwa Arman mulai memasuki fase kesadaran intermiten. Walau belum stabil sepenuhnya,
Ia sudah bisa mengeluarkan suara lebih jelas dibanding beberapa jam sebelumnya. Petugas meminta Rania untuk memantau perubahan tersebut, sekaligus menilai respons kognitifnya. Dengan langkah berat, Rania mendekati suaminya yang masih terbaring lemah. Napasnya tersengal, tetapi matanya perlahan fokus ketika melihat sosok wanita yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ada rasa bersalah samar yang muncul dalam sorot itu, suatu ekspresi yang susah disembunyikan meski tubuhnya diselimuti kelemahan. Rania, suara Arman pecah, terdengar seperti bisikan yang terbentuk dari sisa tenaga terakhir. Rania menunduk sedikit, menjaga jarak profesional meski hatinya tengah retak. "Ya, aku di sini. Katakan apa yang kamu ingat." Arman menelan air liur, lalu mengerjapkan mata beberapa kali seolah sedang berusaha melawan rasa pusing yang menyerangnya. Dari bibirnya keluar pengakuan perlahan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada beban yang selama ini ia simpan. Pertemuannya dengan Nadine ternyata bukan sekadar urusan pekerjaan atau pertemanan yang ia selalu klaim. Hubungan mereka telah melewati batas moral rumah tangga sejak beberapa bulan lalu. Hal itu semakin memicu konflik saat Busari mengetahui gelagat mencurigakan tersebut. Tanpa sepengetahuan Rania, ibunya pernah memergoki Arman sedang bersama Nadine dan menegurnya keras. Pertikaian itu membuat suasana keluarga semakin tegang, meski Rania tidak pernah diberitahu apa-apa. Sore sebelum kejadian, Arman mengajak Nadine bertemu untuk mengakhiri hubungan terlarang itu. Namun percakapan tersebut berubah menjadi pertengkaran panas setelah Nadine menolak diputuskan begitu saja. Emosi Nadine meledak, membuatnya melakukan tindakan impulsif mencampurkan cairan berbahaya ke dalam minuman Arman sebagai bentuk ancaman agar ia tidak meninggalkannya. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah kehadiran Busari yang diam-diam mengikuti Arman. Ketika Busari melihat anak menantunya dalam situasi berbahaya, nalurinya untuk melindungi Rania membuatnya mengambil langkah spontan, mencoba merebut gelas itu, berharap mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tanpa sengaja, sebagian cairan terkontaminasi masuk ke tubuhnya sendiri. Saat Arman menceritakan semua itu, Rania berdiri tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah meledak. Yang ada hanyalah kehampaan yang menyapu seluruh pikirannya. Pengkhianatan itu nyata. Ancaman itu nyata. Dan penderitaan ibunya itu nyata. Seluruh fondasi yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama Arman runtuh seketika, seperti bangunan tua yang dihantam badai tanpa peringatan. Kata-kata Arman bergetar saat ia mencoba meminta maaf, namun tidak ada permintaan maaf yang bisa memperbaiki retakan sebesar itu. Kebenaran telah terungkap, dan luka itu jauh lebih mematikan dari racun yang menyerang tubuh fisik mereka. Setelah pengakuan Arman, suasana rumah sakit berubah seperti ruang yang menahan napas. Rania tidak langsung pergi. Ia hanya diam mematung di samping pintu, merasakan gelombang emosi saling bertabrakan di dalam dadanya. Saat itu juga, penyidik datang membawa perkembangan baru rekaman CCTV yang meski tidak menampilkan wajah pelaku secara jelas, menunjukkan pergerakan seseorang memasuki ruang rawat beberapa menit setelah Arman pingsan. Sementara polisi berusaha memperjelas identitas lewat analisis lanjutan, satu hal lain muncul, jejak sidik jari yang ditemukan pada botol cairan kimia yang tidak seharusnya ada di ruang pasien. Hasil awal menunjukkan kecocokan parsial dengan seseorang yang pernah terdaftar dalam sistem rumah sakit. Namun profil itu belum dikonfirmasi, sehingga penyidik meminta Rania bersabar sambil menunggu verifikasi penuh. Di saat semua itu berlangsung, Nadine justru hilang kontak. Teleponnya mati, apartemennya kosong, bahkan rekan kerjanya mengaku tidak melihatnya sejak sore hari kejadian. Ketidakhadirannya membuat situasi semakin mencurigakan, tetapi juga meninggalkan satu celah yang membingungkan jika Nadine pelakunya. Mengapa ia tidak meninggalkan jejak yang lebih bersih? Mengapa barang bukti justru ditemukan di area yang mudah dilacak? Penyidik mulai mempertimbangkan kemungkinan kedua, ada pihak lain yang mengetahui hubungan gelap itu dan mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mengumpulkan keterangan saksi tambahan,
termasuk seorang petugas kebersihan yang mengaku melihat seseorang mondar-mandir di dekat ruang obat tanpa alasan jelas. Namun kesaksiannya masih perlu dicocokkan karena pencahayaan koridor petang itu gelap dan ia tidak bisa mengidentifikasi wajah orang tersebut. Di tengah kekacauan informasi itu, Rania kembali menjenguk ibunya yang masih tidak sadarkan diri. Melihat tubuh yang dahulu selalu kuat kini tergeletak tak berdaya membuat perasaan bersalah membelit dirinya. Ia merasa seperti telah gagal melindungi perempuan yang selalu mengutamakan dirinya. Tangan Rania gemetar ketika menggenggam tangan ibunya, berharap sentuhan itu mampu membawa sedikit kehangatan ke dunia yang sedang runtuh ini. Namun di sela kesedihannya, ia merasakan ada sesuatu mengganjal. Kata-kata Arman tentang pertemuan terakhirnya dengan Nadine serasa belum utuh. Detailnya terlalu samar, seolah ia sengaja menahan beberapa bagian. Arman menyebutkan bahwa ia bermaksud mengakhiri hubungan terlarang itu, tetapi nada suaranya terdengar ragu ketika menjelaskan alasan mengapa ia memilih hari itu, tempat itu, dan mengapa ia yakin Busari mengikutinya. Ada ketidakkonsistenan kecil yang hanya bisa disadari seseorang yang sudah mengenal Arman luar dalam. Ketika Rania memikirkan semua itu, penyidik kembali menghampirinya dengan wajah serius. Kami menemukan sesuatu di area parkir, katanya singkat. Sebuah catatan yang diduga ditinggalkan oleh orang terakhir yang pergi sebelum kejadian. Kertas itu berisi kalimat pendek namun tajam, seperti ditulis dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Jika aku tidak bisa memilikinya, tak seorang pun bisa. Tulisan itu bukan milik Nadine. Bentuk hurufnya berbeda. Cara menekan penanya pun tidak sama. Ini membuka babak baru, sebuah kemungkinan bahwa ancaman terhadap Arman mungkin bukan hanya datang dari satu arah. Dan untuk pertama kalinya, Rania merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada pengkhianatan, bahwa kebenaran yang ia kejar mungkin lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, ruang kepala penyidik dipenuhi suasana hening yang menegangkan. Rania dipanggil lebih awal karena hasil analisis akhir telah keluar. Dengan langkah berat, ia masuk ruangan, dan penyidik menyerahkan dua temuan yang menghubungkan seluruh teka-teki identitas sidik jari di botol racun dan rekaman detail dari area parkir. Sidik jari tersebut ternyata milik Busari, ibunya sendiri. Tidak sepenuhnya, hanya sebagian, seolah ia menyentuh benda itu tanpa menyadari bahaya yang melekat padanya. Namun temuan kedua mengubah semuanya. Rekaman parkir menunjukkan sosok Busari berjalan sempoyongan sambil memegang kantong kecil. Seseorang kemudian muncul dari arah berlawanan, Nadine, yang terlihat menabraknya dengan sengaja, sebelum bergegas menuju pintu keluar. Penyidik menjelaskan kesimpulan akhir. Busari sempat menemukan barang bukti perselingkuhan Arman dan Nadine di mobil suaminya, termasuk cairan mencurigakan yang diduga digunakan Nadine untuk mengintimidasi Arman pada pertemuan sebelumnya. Tidak memahami bahaya zat tersebut, Busari tanpa sengaja terpapar racun ketika memeriksa isi kantong. Paparan itu menyebabkan gejala awal yang cepat memburuk hingga ia kolaps di area parkir. Nadinelah yang meninggalkan catatan ancaman penuh cemburu itu. Nadinelah yang berusaha menyembunyikan keterlibatannya dengan menghilang. Namun penyidik mengatakan satu kalimat yang menghantam batin Rania: keracunan yang menimpa ibumu bukan tindakan langsung. Itu kecelakaan tragis yang dipicu oleh hubungan gelap suamimu. Kalimat itu membuat Rania lemas. Seluruh beban emosi dari hari-hari sebelumnya seolah runtuh dalam sekali hembusan. Ia baru mengetahui bahwa ibunya tak pernah bermaksud membalas dendam, tak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia hanya perempuan yang terlalu lama memendam luka, hingga tersandung ke dalam tragedi yang bukan pilihannya. Beberapa hari kemudian, kondisi Busari sedikit membaik meski belum pulih sepenuhnya. Arman keluar dari IGD dan menjalani pemeriksaan lanjutan, sementara polisi terus memburu Nadine yang masih melarikan diri. Rania menghadapi semuanya tanpa air mata, seolah dirinya telah memasuki fase di mana kesedihan berubah menjadi ketegasan. Di hadapan ibunya yang tengah dirawat, Rania mengucapkan kata-kata yang selama ini tak pernah ia izinkan keluar dari hatinya. Aku akan berhenti berharap dari orang yang tak pernah benar-benar menjaga kita.
Aku akan mengakhiri semua ini. Ia mengurus proses hukum, menuntut perceraian, dan menutup akses Arman terhadap dirinya serta ibunya. Tidak ada amarah dalam keputusannya, yang tersisa hanya kejelasan tentang batasan yang seharusnya ia buat sejak lama. Ketika semua proses administrasi selesai, Rania berjalan keluar dari kantor pengacara, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, dadanya terasa sedikit lebih lapang. Luka itu belum hilang, tetapi ia tahu setiap langkah kecil membawa dirinya lebih dekat menuju kehidupan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bermartabat. Di akhir kisah ini, Rania menyadari satu hal: pengkhianatan bukan hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menyisakan pecahan yang bisa menyakiti siapapun yang tersentuh olehnya. Dan tak ada pemenang dalam pertarungan itu, hanya orang-orang yang mencoba membangun kembali diri mereka dari puing-puing yang tertinggal. Kejujuran adalah fondasi yang menjaga hubungan tetap utuh. Sekali fondasi itu retak karena dusta dan pengkhianatan, runtuhnya bukan hanya mengenai pelakunya, tetapi juga orang-orang yang tak bersalah di sekitarnya. Dalam keluarga, cinta harus berjalan bersama tanggung jawab. Tanpa itu, bahkan kasih sayang paling tulus pun bisa berubah menjadi tragedi berkepanjangan.